Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bahrul Adi Pangayoman, NIM 2019 11024 dari kelas Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit 19A. Di sini saya akan presentasi tentang tugas dari kesuburan tanah, yaitu di sini saya akan membawakan materi yang berjudul evaluasi kelas kesesuaian lahan. Baiklah, kita masuk ke materi. Evaluasi lahan. Kerangka dasar evaluasi sumber daya lahan adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu dengan sifat sumber daya yang ada pada lahan tersebut. Tiga aspek utama yaitu ada lahan, penggunaan lahan, dan aspek ekonomis. Yang selanjutnya yaitu survei sumber daya lahan menyajikan keterangan dalam bentuk faktor-faktor lingkungan yang dipetakan. Peta lahan, peta vegetasi, dan studi. Untuk informasi sumber daya lahan, di sini terbagi menjadi 5, yaitu tanah, iklim, topografi, dan formasi geologi, vegetasi, dan sosial ekonomi. Yang pertama di sini ada analisa tanah, kriteria penilaian hasil analisa tanah. Kedua, gejala pertumbuhan tanaman, yaitu status hara. Yang ketiga, analisa tanaman yang berisi cara pengambilan contoh daun dan batas kecukupan dari defisiensi. Yang keempat yaitu percobaan atau eksperimen. Ada 3 yaitu lapangan, rumah kaca, grow chamber atau tempat kultur jaringan. Klasifikasi kesesuaian lahan yaitu ada ordo dan kelas. Di sini untuk ordo, di sini ada S dan N. Untuk S yaitu ada golongan yang sesuai, dan untuk yang N yaitu golongan yang tidak sesuai. Untuk selanjutnya yaitu ada kelas. Kelas di sini dibagi menjadi 5 yaitu S1, S2, S3, N1 dan N2. Untuk S1 yaitu keterangannya adalah sangat sesuai. Untuk S2 cukup sesuai, dan untuk S3 yaitu sesuai marginal. Untuk golongan N, di sini ada N1 dan N2. Untuk golongan N1 yaitu tidak sesuai pada saat ini, dan untuk golongan N2 yaitu tidak sesuai permanen. Selanjutnya itu ada subkelas. Subkelas yaitu ada S, N, C, D, dan T. Untuk kelas S yaitu ada pembatas pada daerah perakaran atau kelas butir kasar dan butir halus. Untuk N yaitu kesuburan tanah rendah atau sangat rendah. Dan C keterangannya adalah keracunan yang disebabkan kejenuhan aluminium tinggi. Untuk yang D, kelas drainase yang disebabkan oleh drainase agak terhambat atau terhambat dan sangat terhambat. Dan untuk T yaitu topografi yang disebabkan tingginya persentase lereng. Faktor klasifikasi ada kedalaman efektif, kelas besar butir pada daerah perakaran yaitu 0 sampai 30 cm, permeabilitas lapisan bawah yaitu lebih dari 30 cm, batu-batu di permukaan tanah, kesuburan tanah, reaksi tanah lapisan atas 0 sampai 30 cm dari atas, keracunan atau kejenuhan A1, kedalaman parit, lereng dan keadaan permukaan tanah, dan ketinggian tempat. Dan untuk faktor klasifikasi selanjutnya yaitu ada zona agroklimat, ada kelas drainase, banjir dan genangan musiman, ada salinitas yaitu mm² per cm. Selanjutnya yaitu ada tambahan untuk tanah gambut atau bergambut yaitu tanah organik. Di sini ada komposisi gambut dan ketebalan gambut tersebut. Untuk mengetahui ketebalannya bisa diukur menggunakan alat ukur yang panjang supaya untuk mengetahui kedalaman gambut tersebut. Terus selanjutnya yaitu klasifikasi kemampuan lahan. Di sini keterangannya yaitu faktor-faktor klasifikasi pada kategori kelas adalah faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen seperti tekstur tanah, lereng permukaan, drainase, kedalaman efektif tanah,
tingkat erosi liat atau masam, dan faktor-faktor lain yang sulit untuk diubah, yaitu ada batuan, ada banjir, atau genangan air. Faktor-faktor klasifikasi. Di sini saya mengambil dari Arsat 1979. Yang pertama yaitu tekstur tanah, dikelompokkan sebagai T1, yaitu tanah halus, liat berdebu, dan liat. Untuk T2 yaitu agak halus, liat berpasir, lempung, liat berdebu, lempung berliat, lempung berpasir. Untuk golongan T3 yaitu sedang, berdebu, lempung berdebu, dan lempung. Untuk golongan T4 yaitu agak kasar dan lempung berpasir. Untuk T5 yaitu kasar, pasir berlempung, dan pasir. Untuk permeabilitasnya atau P yaitu P1 ada lambat kurang dari 0,5 cm per jam, ada P2 yaitu agak lambat kisaran 0,5 sampai 2 cm per jam, P3 yaitu sedang 2,0 sampai 6,25 cm per jam, P1 agak cepat 6,25 sampai 12,5 cm per jam, P5 yaitu cepat lebih dari 12,5 cm per jam. Dan untuk kedalaman efektif atau K yaitu untuk golongan K1 yaitu dalam lebih dari 90 cm. Untuk golongan K2 itu golongan sedang yaitu 50 sampai 90 cm. Golongan K3 yaitu dangkal 25 sampai 50 cm, dan golongan K4 yaitu sangat dangkal kurang dari 25 cm. Dan untuk lereng permukaan yaitu untuk yang 10A yaitu 0, Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.